Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, agar apa yang kita harapkan semoga tercapai dan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Sekarang mari kita buka halaman 3. Silakan LKS-nya kalian dibuka. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi, penerapan Pancasila ini berkala atau bisa kita artian itu bertahap. Ada dari tahun 95, tahun 1945 sampai saat ini. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di halaman 3 dijelaskan, silakan kalian buka LKS-nya. Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila ini sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, artinya apa? Pancasila ini merupakan landasan di dalam kita menjalankan sebuah kehidupan. Adapun penerapan Pancasila itu yang pertama periode awal kemerdekaan. Periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Artinya di sini banyak pihak-pihak yang ingin menentang bahkan mengganti ideologi Pancasila kita. Di antaranya ada pemberontakan PKI, pemberontakan Darul Islam, pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan perjuangan rakyat semesta. Ada Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA, maupun perubahan bentuk negara menjadi serikat. Perubahan bentuk negara menjadi serikat menjadi negara NKRI. Maksudnya perubahan bentuk negara serikat menjadi bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita bahas sedikit karena kemarin waktu di pertemuan kemarin kita belum sempat membahas. Hari ini kita akan bahas sedikit. Periode kemerdekaan tahun 1945 sampai 59 atau pemberontakan PKI. Ini pemberontakan PKI ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh yang namanya Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi tujuannya untuk mendirikan negara komunis. Adapun slogan atau slogan dari PKI itu adalah satu rasa satu sama. Artinya apa? Misalnya kalau kita tidak makan, berarti semuanya tidak makan. Mau kalian seperti itu kan tidak mungkin, sehingga sistem komunis ini tidak pas dan tidak tepat untuk diterapkan di negara Indonesia. Berikutnya pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi yang mendirikannya adalah Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Lagi-lagi pengen diganti Pancasila kita. Bagaimana mungkin? Bayangkan kalau kita menjadi negara Islam, terus mereka yang non Muslim itu mau dikemanain? Kan tidak mungkin. Hal itu bisa diterapkan di Indonesia.
Berikutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sebuah gerakan separatisme atau penentang terhadap negara oleh Christian Robert Stephen bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Artinya apa? Maluku Selatan ingin membentuk sebuah negara yang disebut dengan Republik Maluku Selatan. Artinya mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan itu jelas tidak bisa, karena tentu Maluku juga menjadi bagian Indonesia sampai kapanpun. Di sini juga ada perjuangan rakyat semesta. Perjuangan rakyat semesta atau Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vance Samuel tahun 57 dan 58. Silakan sambil dilihat LKS-nya. Di Sumatera, Sulawesi Selatan. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Jadi anggapan dari masyarakat ini bahwasanya pemerintah ini sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah di dalam menjalankannya itu sudah dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Artinya hanya di Pulau Jawa saja yang dibangun oleh pemerintah, itu yang dianggap oleh perjuangan masyarakat semesta tadi. Sehingga mereka protes, kenapa di sini kok nggak dibangun, kenapa kok cuma di Jawa yang dibangun. Sehingga timbullah yang namanya perjuangan rakyat semesta. Berikutnya, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil di sini. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Colonel Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1945. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil. Dia beranggapan bahwa dia merupakan orang yang paling adil, yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tyranni. Jadi dia menganggap dirinya itu sebagai orang yang bisa membebaskan Indonesia itu dari kesengsaraan. Berikutnya halaman 4 yang F, perubahan bentuk negara menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia. Jadi pemilu pertama di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal itu menimbulkan yang namanya krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi kenapa kok dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59? Dikarenakan banyak yang namanya ada krisis politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga dikeluarkannya lah Dekret Presiden 5 Juli 59. Dekret Presiden tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59 yang berisi membubarkan yang namanya Badan Konstituante dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara.
yang Undang-Undang tahun 1950 tidak berlaku, serta akan membentuk MPRS. Berikutnya, periode Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, yaitu masa pemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Di sini Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebuah keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa dengan Pancasila ini kita akan mendatangkan sebuah kesejahteraan. Tetapi Bung Karno tetap berani membawa konsep Pancasila itu untuk menjadikan ideologi bangsa Indonesia. Artinya apa? Presiden menyampaikan bahwasanya Pancasila ini bisa mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, mensejahterakan rakyat, menyatukan perbedaan dan lain sebagainya. Sehingga Presiden Soekarno di sini berani membawa konsep mengenai dan Pancasila ini untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masanya. Jadi di dalam pelaksanaan Pancasila ini banyak perbedaan-perbedaan pada masa itu. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial. Namun dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajahan dapat diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham yang lain, misalnya komunis, dan oleh DII atau Darul Islam yang kemarin ingin menggantikan ideologi Pancasila kita. Ada yang ingin mengganti dengan ideologi komunis, ada juga yang ingin mengganti dengan ideologi Islam. Setelah ideologi Pancasila ini dirasa baik untuk diterapkan, banyak masyarakat Indonesia yang mulai menggunakan atau menjalankan bahkan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Tetapi kembali lagi tetap masih ada pertentangan atau penolakan dari berbagai kelompok, misalnya saja PKI dan teman-temannya. Berikutnya periode 1950 sampai 59. Pada periode ini Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak menjamin stabilitas pemerintah. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwa musyawarah, melainkan suara terbanyak pada bidang politik. Nah ini yang menjadi juga pertentangan di masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Kalau Pancasila menggunakan suara terbanyak, maka yang terjadi di dalam pemilihan umum, misalnya saja ada teman kalian mau mencalonkan sebagai anggota DPR. Terus mereka temennya banyak, sehingga banyak temennya yang memilih dia. Sehingga otomatis tanpa dicoblos dia sudah jadi. Kenapa? Karena menggunakan suara terbanyak. Beda halnya dengan pemilihan, sehingga memilih dengan sesuai hati nurani. Dan itu pelaksanaannya, di mana musyawarah itu diganti dengan suara terbanyak di dalam pemilihan atau dalam bidang politik. Berikutnya periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin.
Akan tetapi demokrasi justru tidak berbeda pada kekuasaan rakyat. Tidak berada pada kekuasaan rakyat. Sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Artinya apa? Pada masa periode terpimpin di sini yang menjalankan kekuasaan penuh itu Insinyur Soekarno, bukan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Berikutnya, periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama. Artinya, mereka menggebu-gebu pada pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan Orde Baru itu, pemerintahnya itu ingin menjalankan benar-benar nilai-nilai Pancasila itu secara murni. Adanya apa? Bertujuan karena banyak penyimpangan pada penerapan Pancasila di masa Orde Lama, sehingga itu merupakan contoh bentuk kritikan dari pemerintahan Orde Baru terhadap pemerintahan Orde Lama, dikarenakan di dalam penerapan Pancasila itu banyak penyelewengan. Makanya dari periode Orde Baru ini bertekad, saya ingin benar-benar menjalankan Pancasila ini secara murni, karena salah satunya sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintahan Orde Lama. Ada 4 program yang dicanangkan atau dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eksprasetya Pasca Karsa. Di sini Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Jadi komunis pada pemerintahan Orde Baru benar-benar dihancurkan atau dibubarkan. Paham-paham komunis ini dibubarkan oleh pemerintahan Orde Baru, yang sebelumnya itu mereka di sana bisa menjalankan keinginannya mempengaruhi masyarakat untuk mengganti Pancasila pada pemerintahan Orde Lama. Di sini ada beberapa metode yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Di sini program P4 tadi yang dicanangkan atau dilakukan oleh pemerintah Orde Baru itu, mereka misalnya datang ke sekolah-sekolah bersosialisasi maupun seminar. Yang kedua, asas tunggal itu memperbolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berdasarkan asas Pancasila. Di sini masyarakat mulai diberikan kebebasan untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat atau ormas, tetapi ormasnya itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Misalnya saja kayak organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, FPI, dan lain sebagiannya. Yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, stabilitasi, yaitu melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita di sini dilarang kritik dan lain sebagainya, maka suara kita akan terbengkam. Artinya hak kita di dalam menyampaikan pendapat itu dibatasi atau bahkan tidak diperbolehkan. Nah, ini yang menjadi masalah pada pemerintahan Orde Baru, pemimpin Insinyur Soeharto, di mana Pak Harto ini kalau ada orang-orang yang mengkritik beliau, hari ini ngeritik, besoknya namanya sudah tidak ada. Karena apa? Karena ini berpengaruh terhadap kedudukannya beliau sebagai presiden.
Makanya kenapa Pak Harto bisa bermimpin Indonesia itu dengan lama, dikarenakan orang-orang yang ingin mengkritik kebijakan beliau di dalam memimpin selama ini itu langsung hilang nyawanya. Berikutnya periode reformasi. Pada perspektif Pancasila, gerakan reformasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang dan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sebagai suatu ideologi yang bersifat dan terbuka dan dinamis, artinya pada periode reformasi ini pelaksanaan mengenai Pancasila itu benar-benar mulai dijalankan sesuai dengan fungsinya. Bagaimana Pancasila ini menjadi ideologi yang fleksibel, artinya mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bersifat terbuka, menerima perubahan. Yang penting tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini akan kita bahas di minggu berikutnya lagi. Silahkan kalian pelajari. Dan untuk soal yang akan kalian kerjakan di sini, kalian buka halaman 6 di LKS itu. Silakan kalian tulis soalnya, kemudian dikumpulkan di grup. Soal halaman 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.